Pengakuan suami Parinem. Cerpen Titis Tioningsi, Kompas. Laki-laki tua itu menghampiriku di serambi, tertatih-tatih dengan tongkatnya, bergumam tentang motif sarung yang ia kenakan. Dia kesulitan mengingat mengapa ia mengenakan sarung favoritnya yang hanya dipakai khusus saat hari raya. Tak ada yang tahu persis usianya saat ini. Setiap ditanya ia mengaku sudah hampir 100 tahun, jauh lebih tua dari tahun lahir yang tertera di KTP. Konon katanya orang-orang di balai desa hanya mengira-ngira tahun lahir yang sekiranya pas. Pun baginya lebih penting mengingat weton daripada tanggal lahir. Laki-laki itu meminta rokok yang sedang kuisap, disesapnya lalu disusul suara membuang ludah. Kesal karena terasa ampang di mulut. Raut mukanya berubah murung, bertanya di mana istrinya yang biasa menyiapkan rokok linting. Ku jawab sang istri sudah meninggal 3 tahun lalu, dan baru saja orang-orang kampung mengirim doa 1000 hari kematiannya. Wajahnya makin muram. Istrinya yang berweton Sabtu Pahing memang berwatak keras, tetapi senantiasa telaten meladeni semua kebutuhannya. Menantu satu-satunya selama ini juga sudah merawatnya dengan cukup baik, tapi sering dibuat jengkel oleh sikapnya yang mulai pikun. Ingatan laki-laki itu seperti hilang timbul. Pernah dia mencari-cari kopiah ketika hendak ke masjid dan menuduh orang-orang rumah membuangnya. Padahal kopiah yang dimaksud sudah bertengger di kepalanya. Pernah suatu kali dia masuk kolong meja, mengatakan kepada cucu buyutnya bahwa ada tentara Jepang hendak menjemputnya. Si cucu buyut terpingkal, bertanya seperti apa tentara Jepang. Tetapi lelaki itu bergumam bahwa namanya Kapten Sakuraba. Ada hal-hal khusus yang membuat lelaki itu mengingat masa silam, seperti malam ini yang mengeluh ngilu teramat di lututnya. Rasa sakit itu memantik derita yang sama saat dirinya harus merangkak memperdalam goa yang diminta tentara Jepang di masa penjajahan. Dirinya yang kelaparan berkali-kali terkena tendangan sepatu Lars, juga tempelengan para tentara Jepang. Belum lagi setiap pulang, anaknya menangis mencari ibunya. Ingatan itu membuatnya beberapa kali mengusap air mata, diseruputnya kopi milikku. Matanya menerawang jauh ke kegelapan. Aku tak punya alasan untuk menolak cerita itu lagi dan lagi. Dimulailah kisah laki-laki itu jauh di masa tentara Jepang masuk ke kota kabupaten. Mereka merekrut penduduk setempat menjadi romusha, termasuk laki-laki itu dan istrinya. Mbah putrimu, Parinem, waktu itu berusia 14 tahun dan sudah menikah denganku, ujarnya masam. Karena masakannya dikenal enak, Parinem dipanggil ke barak militer untuk memasak grodol jagung makanan para romusha. Tapi kejadian naas menimpanya. Saat itu ketika dirinya belum selesai memasak, seorang tentara Jepang menyergapnya dari belakang. Sejak itu Parinem disekap di gudang tengah ladang. Mbah putrimu sebelum meninggal masih sering menangis karena katanya kepalanya penuh ingatan buruk melihat gudang di tengah ladang itu. Imbuh laki-laki itu. Ingin ku katakan bahwa gudang itu masih berdiri, tapi sekarang justru menarik para pembuat konten YouTube pemburu hantu. Raut laki-laki itu makin serius. Istrinya diculik dan diperkosa berulang kali oleh tentara Jepang. Pokoknya masih sering kesakitan karena kebanyakan disuntik tentara Jepang supaya dia tidak hamil. Untungnya bapakmu sudah lahir sebelum Jepang datang. Parinem baru pulang dari penyekapan saat tentara Jepang pergi dengan kondisi rahim yang kata dukun desa sudah layu dan busuk. Tapi lebih dari itu, Parinem yang sering melamun diselimuti dendam dan amarah mengajaknya memburu tentara Jepang itu. Apalagi waktu orang-orang mulai menganggapnya gila, beberapa mulai memanggilnya pelacur, dan yang lebih sadis ada yang menyebutnya pengkhianat negara.
Mereka berpendapat Parinem yang pertama kali menggoda para tentara Jepang. Bertambahlah kobaran api dalam dirinya. Terpikir olehku hendak menceraikannya. Aku sangat malu karena istriku dianggap kotor dan dikucilkan. Tapi waktu Parinem betulan nekat hendak mengejar tentara Jepang, kuputuskan akan menemaninya kelak. Malam-malam setelah kepergian Jepang, desa berubah menjadi sunyi. Parinem masih sering menangis sembunyi-sembunyi. Hingga tersiar kabar Indonesia merdeka, Parinem makin giat jadi buruh jahit. Bertahun-tahun kemudian, upahnya baru bisa untuk membeli tiket kapal ke Kepulauan Timur Indonesia. Setiba kami di Surabaya, Parinem mengatakan dirinya hendak ke Pulau Celebes. Rupanya dia mendapat informasi tentang temannya yang sama-sama disekap di gudang tengah ladang telah dibawa tentara Jepang ke pulau nun jauh itu. Ia tahu Parinem sudah membulatkan tekadnya, tak ada lagi jalan mundur. Mereka berdua menaiki kapal penumpang menuju Pulau Celebes. Sepanjang pelayaran itu, tak henti-hentinya ku sebut nama para penunggu lautan sama seperti saat upacara sedekah laut di kampung kita. Kamu pasti sudah lupa. Anak-anak di desa kita tak ada lagi yang hafal. Apalagi kamu sekarang malah merantau ke pesisir selatan. Gerutu laki-laki itu. Kunyalakan batang ketiga rokokku malam itu, kuembuskan asapnya perlahan. Zaman sekarang susah, Mbah. Tak ada lagi sisa ikan di laut utara. Tumpeng damar murup yang dulu Mbah persembahkan tiap tahun ke laut sudah tak mempan lagi. Kataku serak. Sudah banyak jenis kapal sekarang. Bukan hanya gemplo seperti Mbah dulu. Kudapati laki-laki itu tak menggubris omonganku. Aku tahu dia sebetulnya kecewa dengan keputusanku. Dia mulai melanjutkan cerita petualangan yang saban tahun diulangi. Kapal yang mereka tumpangi berlabuh di Makassar setelah 5 hari dihantam gelombang Laut Flores. Di lautan timur sana, aku sering melihat puluhan geger lintang. Diberkatilah Laut Timur. Mata laki-laki itu kini berbinar. Begitu tiba di pelabuhan, sang kapten kapal mengenalkan mereka dengan seorang yang dulunya Romusha asal Jawa, yang kini berdagang kopra di pinggiran kota. Di sanalah mereka tinggal sembari mengumpulkan informasi dari pelabuhan. Bapakmu kami titipkan dan diasuh adik Parinem. Kami menduga akan pergi cukup lama. Laki-laki itu mengungkapkan betapa sulit mendapatkan informasi tentang tentara Jepang yang masih tersisa di sekitar pulau. Belum lagi mereka juga mulai disibukkan membantu pedagang kopra. Hingga suatu hari Parinem kembali memasak untuk tuan rumah dan para pekerja demi membalas kebaikan. Lalu karena gulai ikan olahannya dianggap sangat lezat dan mampu menggoyang lidah, pedagang kopra yang menampungnya melihat peluang. Ia memutuskan menyulap rumah panggungnya menjadi warung makan gulai ikan dengan Parinem sebagai juru masaknya. Meja-meja panjang dari kayu kelapa dipasang di serambi, jendela-jendela dibuka lebar agar aroma masakan menguar ke jalan. Dalam waktu singkat, rumah makan itu tak pernah sepi, makin ramai, dan orang-orang asing mulai berdatangan. Mereka hendak merekam upacara pemakaman raja di pedalaman Tanah Toraja, dan mereka juga tergila-gila dengan pinisi. Pedagang kopra sering duduk menemani orang-orang asing itu bercerita. Dia katakan agar orang-orang itu tak terlalu percaya dengan kemahiran para pelayar sekarang, karena mereka telah melupakan keterampilan berlayar zaman dulu. Ia dan Parinem mendengar setiap detail cerita dari balik dapur yang panas oleh uap gulai dan bara kayu bakar. Setiap hari cerita mengalir seperti riuk air sungai, tentang perampok makam para pelaut Cina zaman dulu yang turut menguburkan porselen mereka. Ada juga orang asing yang berperawakan pendek dan kelihatan lemah
justru merupakan penyelundup bulu cendrawasih yang laris sebagai penghias topi wanita di Eropa. Berbulan-bulan kemudian, seorang pedagang rempah dari Maluku menyebut tentara Jepang bernama Kapten Sakuraba yang kini menetap di pedalaman Pulau Buru bersama gundiknya dari Jawa. Parinem yakin perempuan yang mereka ceritakan itu adalah kawan dari masa lalunya. Sebulan kemudian, ia dan Parinem menumpang kapal kargo milik seorang Tionghoa Sulawesi. Ini terjadi tepat sebelum pemberontakan terjadi di Makassar. Warung gulai ia serahkan sepenuhnya pada pedagang kopra. Dalam perjalanan inilah untuk pertama kalinya Parinem membuka diri. Malam pertama Parinem diculik, semua perempuan di gudang tengah ladang itu menangis. Tidak ada yang bercakap, semuanya menangis. Mereka ditempatkan di bilik masing-masing. Dia ingat betul seorang tentara datang ke biliknya. Dia menolak dengan sekuat tenaga. Namun tentara pertama berhasil merobek pakaiannya dan berkali-kali Parinem berteriak. Setelah selesai, datang tentara kedua yang sedang mabuk. Dia mengangkat pisau dan mengancam akan membunuh Parinem jika tidak menuruti perkataannya. Lalu tentara yang lain datang silih berganti tiap hari. Tak hanya sekali tentara menyerang jika Parinem menolak permintaan nafsu mereka. Beberapa kali Parinem dilempar dan ditendang keluar bilik hingga pergelangan tangannya patah. Mbah gak kuat tiap cerita bagian ini. Laki-laki itu kembali mengusap air matanya sebelum melanjutkan cerita. Perjalanan laut itu memakan waktu berhari-hari hingga mereka tiba di pelabuhan Namlea, Pulau Buru. Mereka dibantu anak buah kapal dari Jawa yang kini menetap di pulau itu. Kelak dialah yang akan menjadi mandor pembangunan gedung tahanan politik di Pulau Buru pada zaman Orde Baru. Anak buah kapal itu mengantar ia dan Parinem ke pedalaman pulau, menuju perkebunan kina yang menurut kabar kini milik Kapten Sakuraba, tentara Jepang yang dulu menyergap Parinem ketika sedang memasak brondol jagung. Setelah sehari semalam berjalan ditemani anak buah kapal dan 2 penduduk lokal, mereka akhirnya menemukan rumah kayu di tengah rimbun pohon kina. Seorang laki-laki berkulit kemerahan sedang mencangkul dengan susah payah. Sedangkan di muka rumah, seorang perempuan berkebaya duduk dengan tenang di kursi goyangnya sambil sibuk mengunyah kinang. Perempuan itu bukan kawan Parinem. Dan baru kusadari, selama ini Mbah Putrimu memang tak pernah punya teman di gudang tengah ladang itu. Mungkin itu jalan satu-satunya dia bertahan waras dengan seorang teman di kepalanya. Tapi laki-laki yang sedang kepanasan di tengah ladang itu memang Kapten Sakuraba, kata laki-laki tua itu dengan suara parau. Perempuan berkebaya yang mereka temui mengatakan bahwa laki-laki Jepang itu sudah hilang akal sejak mendapatkan kabar anak istrinya tewas terkena ledakan bom atom di Jepang. Tentara Jepang itu lupa akan identitas dirinya sendiri, juga sudah tak tahu alasan keberadaannya. Yang jelas dia telah lupa kejahatan perang yang pernah diperbuat, termasuk perlakuannya yang mirip binatang kepada Parinem dulu. Sepulang dari Pulau Buru, Mbah Putrimu tak lagi menunggu penebusan apapun dari tentara Jepang dan negaranya yang mendadak juga hilang ingatan. Keletihan tampak tergurat jelas di wajah laki-laki itu. Ia harus menelan pahitnya kekecewaan untuk kesekian kalinya. Kau bisa tidak mempercayai cerita mbahmu ini, Le. Mungkin aku sudah tua dan pikun. Tapi asal kamu tahu, negaramu jauh lebih pikun dariku. Ucapan laki-laki itu tertahan dan menggantung di udara. Matanya kembali menerawang jauh. Cerita lelaki itu selalu berakhir begitu saja, sebagaimana kemarin atau hari-hari sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Amhelja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.